Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu silahkan untuk memberikan pertanyaan mengenai Google Classroom, khususnya untuk hari ini atau sesi ini kita akan membahas bagaimana cara untuk membuat Google Classroom dan pengaturannya ketika Ibu dan Bapak nantinya sudah memiliki berbagai classroom atau banyak kelas di dalam aplikasi Google Classroom. Nah, Bapak dan Ibu silahkan membuka bit.ly/slicedugi_smith_training_classroom. Oke. Silahkan Bapak dan Ibu. Nah, ini apa yang akan kita pelajari, yaitu bagaimana setting kelas secara keseluruhan, kemudian bagaimana men-setting kelas satu per satu, khusus di setiap kelas tertentu, kemudian bagaimana cara mengundang guru, siswa, maksud saya co-teacher, siswa, dan bahkan orang tua murid siswa melalui email ataupun kode kelas. Yang terakhir adalah bagaimana cara pemanfaatan stream atau salah satu menu utama yang ada di dalam Google Classroom yang dapat Bapak dan Ibu maksimalkan selama proses belajar mengajar. Baik, kita langsung buka saja. Di mana Classroom? Bapak dan Ibu silakan buka Chrome Bapak dan Ibu di Google Chrome. Nah, pertama, kembali yang harus saya ingatkan adalah Bapak dan Ibu silakan pastikan bahwa domain yang Bapak dan Ibu gunakan atau account yang Bapak Ibu gunakan di dalam Chrome Bapak dan Ibu adalah domain melalui domain edukasi. Nah, bedanya dari mana? Biasanya di sudut kanan atas, di samping nama Bapak dan Ibu, logo nama Bapak dan Ibu, di sampingnya biasanya ada tulisan G Suite atau logo instansi pendidikan baik sekolah maupun dinas pendidikan daerah. Silakan dipastikan. Kenapa? Karena dengan menggunakan dengan menggunakan akun edukasi, maka Bapak dan Ibu memiliki banyak privilege. Pertama adalah penyimpanan Google Drive yang unlimited, dan yang kedua, Bapak dan Ibu memiliki kapasitas penyimpanan atau penggunaan Classroom yang jauh lebih besar. Karena ketika kita menggunakan Gmail biasa, Bapak dan Ibu memang bisa untuk membuat Classroom dengan Gmail biasa, tapi ada beberapa kendala teknis yang sangat penting dan sangat harus diperhatikan bahwa dengan menggunakan Gmail, Bapak dan Ibu tidak bisa mengkontrol kelasnya secara utuh. Adapun batasan-batasan baik jumlah peserta, jumlah dan lain-lainnya. Nah, sedangkan ketika Bapak dan Ibu menggunakan akun edukasi, maka Bapak dan Ibu akan dapat akun Bapak dan Ibu akan dapat di-manage dengan baik melalui bantuan admin ataupun Bapak dan Ibu sendiri. Nah, jangan khawatir Bapak dan Ibu, admin memang bisa mengetahui berapa banyak jumlah kelas yang Bapak Ibu buat dan seberapa tinggi produktivitas Bapak dan Ibu selama menggunakan Classroom. Tetapi admin juga tidak bisa untuk membuka Classroom tersebut kecuali Bapak dan Ibu undang. Artinya Bapak dan Ibu sebenarnya masih punya privasi dengan menggunakan Google Classroom, khususnya dengan akun edukasi. Nah, Bapak dan Ibu silahkan dibuka dari 9 titik yang ada di sebelah kanan atas, diklik Classroom yang berwarna hijau. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat menggunakan Google Classroom, nanti kelas-kelas yang Bapak dan Ibu sudah buat ataupun Bapak dan Ibu diundang oleh rekan guru lainnya, maka semua akan muncul di dalam menu ini Bapak dan Ibu. Ini adalah menu utama di dalam Google Classroom. Jadi semua kelas-kelas, ini kebetulan saya baru punya dua kelas, maka kedua kelas ini berarti adalah saya adalah bagian dari co-teacher-nya dan saya diundang ataupun saya yang membuat. Nah, kelas-kelas ini itu akan ada ketika Bapak dan Ibu misalnya sudah punya banyak kelas di dalam beberapa tahun, karena yang perlu Bapak dan Ibu ingat bahwa
akun edukasi Bapak dan Ibu ini selamanya. Jadi akan menjadi kepemilikan Bapak dan Ibu bukan hanya pada saat COVID ini, tetapi nanti pasca COVID pun masih akan terus digunakan. Namun semua tergantung dengan bagaimana kebijakan admin. Oke. Banyak daerah atau banyak sekolah yang biasanya terus mengaktifkan, namun akun guru ataupun siswa tidak diaktifkan ketika produktivitasnya menurun, seperti itu. Atau akun edukasinya tidak digunakan. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui bagaimana cara untuk membuat kelas-kelas seperti ini. Oke, setelah Bapak dan Ibu membuka Classroom, seperti yang tadi sudah saya contohkan, nah, di atas sebelah kanan itu akan ada tanda tambah. Tanda tambah, silakan Bapak dan Ibu klik tanda tambah. Nah, Bapak dan Ibu, bedanya akun edukasi untuk guru dan akun edukasi untuk siswa adalah hanya guru yang bisa membuat kelas. Ya, jadi nanti kalaupun siswa punya nanti siswa mendapatkan akun edukasi, ketika siswa membuka Classroom, maka siswa akan punya kelas-kelas di mana siswa tersebut diundang, atau ketika siswa nanti Bapak dan Ibu berikan kode kelas, maka mereka bisa join kelas. Tapi mereka tidak, untuk akun siswa tidak memiliki menu create class. Ya, ini manfaatnya ketika adanya akun edukasi, maka bisa di-maintain mana yang milik guru dan mana yang milik siswa. Nah, oke, kita buat create class. Create class ini hanya untuk guru. Join kelas ketika Ibu dan Bapak mendapatkan kode kelas, lalu Ibu dan Bapak mau coba untuk bergabung, maka Bapak dan Ibu klik join kelas, yang artinya Bapak dan Ibu masuk ke kelas tersebut sebagai siswa. Ingat, join kelas itu digunakan ketika kita ingin masuk ke dalam kelas sebagai siswa. Create kelas itu adalah ketika kita ingin membuat kelas. Lalu bagaimana caranya ketika saya ingin bergabung di dalam sebuah kelas tapi sebagai co-teacher? Setelah ini nanti akan saya jelaskan. Oke, baik, kita create kelas. Kita klik create kelas. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Silahkan diisi, misalnya saya mau isi bahasa Indonesia IPS 1. Salah seperti itu. Kemudian section ini semuanya yang wajib adalah yang di atas, yang judul kelasnya ini. Selanjutnya ini kita bisa isi misalnya semester 2019 2020. Oke. Subjeknya ini terserah bisa diisi atau tidak. Nah, nanti tampilannya kita klik, kita create. Oke. Sebentar Bapak dan Ibu. Oke. Nah, nih, kelas kita sudah jadi Bapak dan Ibu. Kita sudah punya kelas baru Bahasa Indonesia 11 IPS 1. Nah, Bapak dan Ibu, perlu Bapak dan Ibu ketahui secara umum bahwa Google Classroom milik teacher atau milik guru dan milik teacher dan co-teacher itu memiliki 4 menu utama. Ya, 4 menu utama yaitu stream, classwork, people, dan juga grades. Nah, bedanya adalah nanti ketika kita bergabung di dalam kelas dengan siswa, maka siswa hanya mempunyai stream, classwork, dan juga people. Nah, nanti apa bedanya nanti akan kita bahas. Oke. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita kita berlanjut, kita bisa merubah, tadi kan ini temanya sudah, ini ada kelas bahasa Indonesia, kelas 11 IPS 1, lalu saya mau merubah format temanya. Kenapa? Karena menurut saya ini kurang cocok, maka yang saya lakukan adalah klik di kanan bawah, ya, ada select themes atau upload foto. Jika Bapak dan Ibu punya foto bersama siswa, atau Bapak dan Ibu ingin kelas Bapak dan Ibu
punya tema tampilan foto dari Bapak dan Ibu, silahkan di-upload. Sedangkan saya mau milih tema saja yang sudah disediakan. Oke, saya pilih misalnya mau yang warna biru ini. Oke, saya rubah. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak dan Ibu. Kemudian, Bapak dan Ibu, apa saja yang Bapak dan Ibu bisa lakukan di dalam classroom ini? Oke, pertama, ada 2 menu setting. Ingat, ada 2 menu setting. Ada 2 menu setting yang bisa mengatur kelas Bapak dan Ibu secara umum dan dan hanya satu kelas ini saja, misalnya. Oke, kita lihat ke setting bagaimana cara untuk melakukan pengaturan dalam kelas secara keseluruhan. Jadi, semua kelas yang Ibu dan Bapak miliki bisa kita atur. Caranya adalah, Bapak dan Ibu ke sebelah kiri, ini ada garis 3 di sebelah kiri, ya. Kita klik garis 3 di sebelah kiri, nah nanti ini akan ada menu-menu pilihan. Classes artinya semua kelas, jadi kita kembali ke menu utama yang tadi. Ingat, saya klik misalnya ya, classes, oke. Nah, kita kembali ke menu utama. Ingat, tadi sebelumnya saya baru punya 2 classroom, sekarang saya sudah punya 3 classroom. Ya, ini classroom yang baru saya buat. Oke. Nah, kita beralih ke titik 3 ya, garis 3 yang tadi. Kita klik garis 3 yang tadi. Oke, ini ada kalender. Kalender ini nanti ketika Bapak dan Ibu sudah punya tugas-tugas atau agenda-agenda di dalam kelas, nanti akan bisa dikoneksi secara langsung ke kalender. Oke. Menu yang paling penting ini ada to do. Oke, ini adalah tugas-tugas yang Bapak dan Ibu berikan di seluruh classroom. Jadi saya punya 3 classroom, ya. Maka saya bisa melihat ketiga tugas yang saya berikan ataupun hasil dari siswa, pekerjaan siswa, semuanya itu saya bisa, tugas-tugasnya saya bisa lihat dari to do. Nah, klik. Oke, masih kosong karena saya belum saya di 3 kelas tersebut saya belum membuat tugas satupun. Nah, nanti tugas-tugas yang sudah Ibu dan Bapak berikan, baik yang terjadwal, yang memiliki due date atau yang tidak memiliki due date, nanti akan terlampir di sini seluruhnya dari seluruh kelas. Oke. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa membuka satu per satu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti mempunyai mempunyai tugas di setiap kelas, maka Bapak dan Ibu bisa buka satu per satu atau langsung all class. Oke. Nah, ini adalah pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas yang sudah Ibu Bapak berikan dan kemudian Bapak Ibu sudah nilai serta sudah dikembalikan ke siswa dari seluruh kelas. Kembali lagi saya ingatkan, garis 3 yang ada di sebelah kiri ini adalah menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu punya punya kelas-kelas dan pengaturan secara keseluruhan di seluruh kelas. Nanti untuk pengaturan di setiap kelas kita akan sampaikan lagi. Baik. Oke, kita klik lagi titik 3. Nah, ini kelas 1-1. Nah, Bapak dan Ibu lihat ada menu setting di sebelah kiri bawah. Ya, nanti kalau misal Bapak dan Ibu sudah punya kelas banyak kelas, silakan di-scroll ke bawah sampai di akhir, nanti akan muncul setting. Oke, kita klik setting. Baik, apa saja yang bisa diatur? Pertama, yang perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwa semua kegiatan yang ada di classroom, baik komentar, ketika siswa mensubmit tugas, ketika ada co-teacher atau guru utama memberikan tugas, maka akan ada laporan atau notifikasi yang masuk ke email Bapak dan Ibu. Nah, bagaimana kalau Bapak dan Ibu tidak mau untuk mengaktifkannya? Oke, semua pengaturannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu di sini. Ya, ini untuk ingat Bapak dan Ibu, garis 3 di sebelah kiri layar menandakan bahwa seluruh kelas, setting seluruh kelas. Ya. Nah, ini adalah notifikasi yang berlaku Bapak dan Ibu. Oke, komen dari siswa ataupun yang lainnya. Ya.
semua komen, terus kelas yang Ibu dan Bapak pimpin atau Ibu Bapak mengajar di kelas tersebut, maka notifikasi-notifikasi ini akan masuk. Oke, baik. Kita ulang lagi ya Bapak dan Ibu. Sempat terjadi kendala sebentar. Oke. Baik, kita kembali lagi Bapak dan Ibu. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya banyak kelas, tapi Bapak dan Ibu ingin menonaktifkan salah satu kelas saja, notifikasinya agar tidak dapat tidak masuk ke email Bapak dan Ibu, silakan diklik sampai di scroll sampai ke paling bawah, maka ada pilihan kelas notification, diklik, ya. Nah, lihat Bapak dan Ibu, ingat tadi saya punya 3 kelas. Nah, maka saya bisa memilih kelas mana yang ingin saya nonaktifkan notifikasinya. Misalnya seperti itu. Nah, misalnya saya ingin mematikan kelas Bahasa Indonesia yang saya buat, maka saya geser sampai tanda seperti ini. Oke. Nah, itu contohnya nanti apapun ada komentar, siswa mensubmit jawaban, maka semuanya tidak akan masuk ke ke notifikasi saya, tapi kembali saya aktifkan kembali karena saya butuh untuk mengetahui siswa saya sudah mengerjakan atau belum. Oke, baik. Ini ya Bapak dan Ibu. Ingat di sebelah kiri itu artinya bahwa pengaturan setting yang ada di sebelah kiri di garis 3 itu artinya adalah pengaturan yang perlu dilakukan untuk seluruh kelas. Ya. Nah, kemudian maaf. Oke, kemudian bagaimana saya mau kembali ke menu utama, berarti saya klik classes. Oke, nah ketika tadi kita sudah mengetahui bagaimana cara untuk masuk ke dalam kelas, untuk membuat classroom. Kemudian kita juga sudah tahu bagaimana cara untuk melakukan pengaturan di dalam classroom secara keseluruhan, secara umum. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu bisa melakukan pengaturan dalam setiap classroom, masing-masing classroom. Saya punya 3 classroom. Maka saya ingin melakukan pengaturan hanya di kelas bahasa Indonesia milik saya terlebih dahulu. Saya klik. Oke, saya sudah masuk ke ke classroom saya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau tadi kita pengaturan ke setting kita harus buka garis 3 yang ada di sebelah kiri, lalu di scroll. Nah, maka kalau di dalam classroom, khusus untuk mengatur satu classroom ini saja ya Bapak dan Ibu, untuk mengatur classroom Bahasa Indonesia kelas 11 IPS 1, caranya adalah kita ke kanan atas ada tanda gear.
Ya, ada tanda gear, atau set. Nah, kita klik OK. Ini adalah pengaturan yang ada di dalam Classroom untuk kelas Bahasa Indonesia 11 IPS 1. Jadi sudah ada namanya. Ini Bapak, kalau Bapak dan Ibu merasa butuh untuk melengkapi semua data yang di sini, silahkan dilengkapi. Oke, ini nanti bisa dilihat siswa hanya di dalam, di dalam stream mereka saja, ya. Tapi hanya sebatas ini saja, Ibu dan Bapak. Oke, hanya sebatas kelas detailnya saja. Lalu untuk pengaturan general, ya, ini tidak akan bisa diketahui siswa. Jadi setting ini hanya bisa dimiliki oleh guru. Nah, tampilan dari setting ini nanti keterangan dari yang sudah Bapak dan Ibu isi itu hanya ada sebatas di kelas detail saja. Itu hanya muncul di stream. Lalu peraturan pengaturan lainnya yang ada di bawah ini diatur oleh guru. Hanya guru saja yang punya akses untuk mengatur ini. Oke. Baik, Bapak dan Ibu. Pengaturan apa saja yang bisa kita lakukan? Ini ada kode kelasnya, ya. Ini tidak perlu diganti saja seperti itu karena memang sudah menjadi karakteristik unit yang diberikan secara otomatis oleh Google kepada setiap classroom. Jadi tidak akan ada kode kelas yang sama. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mengatur bagaimana siswa ya, bisa dilihat apa saja pengaturan-pengaturan yang bisa dilakukan. Misalnya siswa hanya bisa komen saja, Bapak dan Ibu bisa berikan pengaturan tersebut, atau hanya guru saja yang bisa melakukan komen di dalam classroom. Tapi saran saya adalah biar siswa untuk bisa post dan komen di dalam classroom agar ada komunikasi di satu sama lain. Nah, post ini nanti fungsinya ada di dalam stream. Nanti akan saya jelaskan. Tapi kalau Bapak dan Ibu hanya menginginkan guru saja yang boleh post, siswa tidak perlu. Siswa hanya bisa untuk komentar postingan saya atau komentar tugas saya. Silakan dipilih student only comment. Can only comment. Oke. Selanjutnya ini ada pengaturan masalah notifikasinya, ya. Silakan Bapak dan Ibu apabila merasa membutuhkan notifikasi di dalam classwork, tapi saran saya silakan berikan di komen notifikasinya. Silakan diaktifkan. Oke. Nah, ini kita masalah Guardian, ini Bapak dan Ibu, apakah Bapak dan Ibu merasa perlu untuk memberikan summary ataupun hasil kepada orang tua murid? Nah, nanti ketika Bapak dan Ibu mengaktifkan ini, maka Bapak dan Ibu bisa mengundang orang tua murid di dalam classroom ini. Ya, silakan dilanjutkan jika Bapak dan Ibu menginginkannya. Oke. Tapi karena jadi nanti semua kegiatan siswa itu akan dilaporkan langsung ke email orang tua. Tapi kalau misalnya case yang saya buat adalah untuk kelas SMA, saya rasa tidak perlu untuk diberikan ke orang tua. Jadi saya nonaktifkan. Oke. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu ada fitur baru yang diberikan oleh Google kepada melalui Google Classroom, bisa terkoneksi langsung dengan Google Meet. Jadi kita dalam satu kelas ini akan punya satu kode Meet bersama yang bisa dipakai terus-menerus. Ya. Caranya seperti apa? Nanti ini kita klik. Oke, silakan diklik generate, ya. Silakan diklik generate. Oke. Klik generate. Nah, nanti otomatis ini akan muncul di dalam stream kita dan di dalam classroom kita dan di dalam classroom student. Nah, kode kelas ini bisa Ibu dan Bapak izinkan siswa untuk melihatnya atau tidak. Kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa siswa tidak perlu untuk melihat kode kelas, biarkan nanti saya bagikan saja secara manual, melalui seperti biasa, itu silahkan dimatikan. Tapi kalau misalnya saya, karena case-nya adalah saya mau untuk siswa saya bisa untuk join meeting, membuka meeting, melihat kode kelasnya,
maka saya akan klik. Nah, ini Ibu dan Bapak, maka siswa saya bisa melihat kode kelas ini. Nah, bagaimana kalau saya merasa kode kelas ini harus saya perbaharui? Saya nggak mau kode kelas saya itu aja, saya bosan misalnya seperti itu. Atau saya takut ada orang lain yang masuk ke kelas saya dan meminta izin, jadi saya harus admit atau denial dia. Nah, caranya adalah diklik ke bawah. Oke, ini ada pilihan reset, silakan di reset. Kalau Bapak dan Ibu ingin punya setting baru, kode Meet baru di dalam Classroom ini. Kode Meet-nya nanti ada di mana? Nanti saya tunjukkan kode Meet-nya tersimpan di mana dalam Classroom guru. Nah, yang terakhir adalah pengaturan masalah grading, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, pengaturan masalah grading ini sebenarnya membantu Bapak dan Ibu untuk mengkompilasi seluruh nilai di dalam Classroom tersebut. Jadi kita bisa biasanya kalau misalnya nilai UAS berapa persen, nilai tugas berapa persen, nilai UAS berapa persen, dan nilai UTS berapa persen, atau ada ulangan, ada materi-materi yang dianggap ulangan dan punya bobot tertentu, maka Bapak dan Ibu bisa membuat grading. Ya, penilaian-penilaian tersebut secara otomatis. Jadi nanti ketika Bapak dan Ibu upload tugas, nanti tinggal dimasukkan ke kategori grade apa. Nah, seluruh grade tersebut akan dihitung secara otomatis. Jadi kita bisa tahu siswa kita sudah nilai akhirnya ada di tingkat berapa persen. Misalnya jika dia nilainya 80, berarti total keseluruhan nilai yang siswa tersebut dapatkan 80%, maka total keseluruhan nilai yang peserta itu dapatkan adalah 80. Jadi nilai akhirnya. Jadi Ibu dan Bapak ketika akan memberikan nilai rapor, maka Bapak dan Ibu sudah tahu nilai setiap siswanya berapa karena semua secara otomatis. Seperti itu. Ya. Nah, ini masih pengaturannya belum tanpa grading. Tapi kalau Bapak dan Ibu ingin menambahkan grading, maka Bapak dan Ibu tinggal klik tanda segitiga terbalik, ya. Lalu ini ada Bapak dan Ibu ingin mengelompokkan atau hanya satu langsung di dalam satu saja. Jadi hanya ada satu penilaian saja. Oke. Misalnya saya mau memberikan beberapa kategori. Nah, kategori ini, kalau beberapa kategori ini maksudnya adalah Bapak dan Ibu punya banyak nilai, nanti penilaiannya akan secara otomatis. Bapak Ibu bisa lihat, misalnya nilai ulangan harian siswa A, harian pertama, harian kedua, dan harian ketiga, itu nanti akan diakumulasikan di dalam satu nilai ulangan, kategori ulangan. Nah, nanti nilai akhirnya itu akan ditambah dengan kategori-kategori lainnya tergantung presentasinya. Nah, untuk lengkapnya mungkin memang agak sulit dijelaskan ketika saya harus menunjukkan dalam bentuk belum dalam bentuk penilaian. Nanti insya Allah di hari Senin, di hari Selasa pagi, insya Allah kita akan membahas mengenai penilaian dan saya akan berikan contoh apa yang saya maksud dengan grading ini. Ya, di penilaian akhirnya akan seperti apa, insya Allah nanti akan saya jelaskan. Pertama, oke, saya misalnya mau membuat beberapa kategori, saya klik, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini siswa bisa melihat atau tidak melihat jumlah grading nilai mereka. Jadi siswa sudah bisa membayangkan berapa nilai akhir mereka. Apakah Ibu Bapak mau mengizinkan atau tidak? Jika Ibu Bapak mengizinkan, silakan diklik. Tapi jika Bapak dan Ibu merasa tidak perlu, siswa biarkan tahu nanti di akhir saja, maka di unklik saja. Oke. Nah, tadi kita sudah memilih agar siswa punya penilaian punya beberapa kategori. Kategori itu ada ditulis di mana? Kita tulis di sini Ibu dan Bapak, diklik, ya. Nah, ini akan ada beberapa kategori. Misalnya saya mau tulis dulu UAS. Saya mau kasih persentasenya misalnya 30%. Kemudian saya tambahkan kembali. Saya mau UTS mereka misalnya 20%.
Oke, saya buat kembali tugas. Misalnya kita berikan 30%. Sorry. Oke, 20, 30. Oke, kita buat lagi yang terakhir. Ini adalah misalnya quiz. %. Sorry. 20. Kita berikan 10%. Quiz, lalu saya mau berikan praktek. Oke, berarti sisanya 20. Sorry, UTS kita tambah aja jadi ya seperti itulah. Misalnya kita tambahkan misalnya ini 20%. Oh, Bapak dan Ibu. Ini disesuaikan dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Oke. Sudah ya Bapak dan Ibu, semua sudah sesuai. Nah, total semuanya harus 100%. Jadi ini sampai nilainya 0. Oke. Nah, pengaturan ini harus setelah itu kita simpan ya. Kita simpan. Oke. Nah, Bapak dan Ibu, ingat siswa nanti hanya punya 3 menu saja. 3 menu yaitu stream, classwork, dan juga people. Artinya adalah sistem penilaian yang Bapak dan Ibu buat itu tidak akan bisa dilihat oleh siswa lain. Dilihat oleh siswa. Bahkan, nilai satu orang siswa itu hanya bisa dilihat oleh si siswa tersebut. Misalnya saya memberikan kepada siswa bernama Anwar. Maka siswa lain dari kelas tersebut tidak akan bisa tahu nilai berapa yang saya berikan kepada Anwar. Begitupun sebaliknya, Anwar tidak bisa mengetahui berapa nilai teman-temannya. Ya. Nilai tersebut nanti akan ada di classwork untuk siswa. Nah, tapi siswa tersendiri itu akan terbatas untuk mengetahui penilaian-penilaiannya. Jadi nilai ini memang diberikan utuh kepada guru seperti kita menggunakan kelas biasa. Hanya saja di dalam classroom Ibu dan Bapak diberikan kesempatan untuk mencoba metode baru yaitu cyberpedagogi. Nah, Bapak dan Ibu ingat tadi kita sudah membuat kode meeting. Kode meeting ada di mana? Ini Bapak dan Ibu ya. Kodenya ada di sini. Nanti siswa tinggal klik kode ini saja. Oke. Nah, Ibu dan Bapak, di dalam stream, Ibu dan Bapak juga nanti punya kode kelas. Kode kelas ini tidak dimiliki oleh siswa. Jadi, kalaupun Bapak dan Ibu mengundang siswa, nanti Bapak dan Ibu mengundang siswa di dalam classroom, maka classroom di dalam siswa tidak akan ada kode kelas seperti ini. Ya, tidak akan ada kode kelas seperti ini. Keterangan apa saja yang ada di stream siswa? Yang ada di stream siswa adalah judul kelas, detail kelas, dan juga kode Google Meet. Yang kode Google Meet ini juga muncul apabila Bapak dan Ibu memberikan wewenang kepada siswa seperti di pengaturan yang tadi saya tunjukkan mengenai setting. Ya, oke. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu tertinggal materi ini, mungkin tadi sudah ada yang terlewat atau ada yang baru hadir, saya sarankan Bapak dan Ibu silahkan untuk membuka link, ya, silahkan membuka link ini.
untuk memberikan pertanyaan baik dalam proses penilaian, tugas, ataupun stream. Nah, nanti akan kami seleksi pertanyaan-pertanyaan untuk hari ini mengenai stream dan mengenai pengaturan di dalam classroom. Sedangkan untuk penilaian maupun proses tugas itu nanti akan kita bahas besok pukul 1 siang, dan untuk penilaian nanti akan kita bahas di hari Selasa pagi pukul 10. Jadi Bapak dan Ibu silahkan dimaksimalkan. Silakan dibuka bit.ly/dugi_smith_training_classroom. Ya, silakan ajukan pertanyaan. Khususnya untuk hari ini kami akan menjawab berbagai pertanyaan mengenai stream, mengenai mengenai pengaturan umum di dalam classroom ataupun pengaturan di setiap classroom. Di setiap kelas yang ada di dalam classroom. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita lanjutkan. Nah, Bapak dan Ibu, tadi seperti yang sudah saya sampaikan, nanti siswa hanya bisa di dalam tampilan siswa itu hanya bisa ada kode kelas yang di dalam menunya yang ini ya Ibu dan Bapak. Nanti akan ada detail kelas dan juga kode meeting. Kode meeting ini bisa muncul di siswa apabila Bapak dan Ibu melakukan pengaturan dan mengizinkan siswa untuk mendapatkan akses Google Meet tersebut. Nah, tapi apabila Bapak dan Ibu tidak mengizinkannya, maka tidak akan ada menu seperti ini, tidak akan ada pilihan Google Meet seperti ini di dalam stream siswa. Nah, untuk kode kelas hanya ada di dalam stream guru saja. Jadi tidak ada di kode kode kelas tidak akan ada di stream siswa. Nah, Bapak dan Ibu, stream ini tuh mudahnya adalah jika kita biasa menggunakan Facebook misalnya, ini adalah home atau tampilan beranda kita. Semua update informasi akan ada di stream. Ketika siswa ingin membuat posting tertentu atau Ibu dan Bapak meminta ketua kelas untuk menginfokan perpindahan kelas gitu, Ibu dan Bapak minta tolong, nah maka siswa akan update di sini. Nah, Bapak dan Ibu sangat saya anjurkan untuk tidak pernah menggunakan stream sebagai alat Bapak dan Ibu untuk mengupload tugas. Kenapa? Karena tugas memiliki menu tersendiri. Jadi nanti tugas akan terkumpul dan terkelola secara baik, terdata di dalam classwork. Lalu kemudian apa gunanya stream ini? Apakah hanya sebatas informasi saja? Ibu dan Bapak nanti ketika Ibu dan Bapak upload tugas yang ada di classwork, itu maka akan muncul di stream. Tapi apabila Bapak dan Ibu membuat tugas, mengupload tugas di dalam stream ini, maka ini tidak akan masuk penilaiannya secara otomatis di classwork. Ya, jadi penilaian bisa dilakukan secara otomatis, seperti yang tadi sudah kita bagikan, ada grading, nanti ada penilaian setiap tugas berbeda-beda dikelompokkan ke dalam grade apa. Nah, itu akan bisa dapat hasil maksimal penilaiannya atau penyimpanannya secara maksimal ketika Bapak dan Ibu menggunakan classwork. Jadi, sekali lagi yang saya tegaskan, jangan mengupload tugas di dalam classwork, di dalam stream. Stream ini gunanya adalah sebagai jalur komunikasi Ibu dan Bapak kepada siswa di dalam kelas, ya. Walaupun nanti Bapak dan Ibu memang ada beberapa fitur tetap bisa berkomentar satu sama lain, tapi silakan maksimalkan di sini. Misalnya Bapak dan Ibu punya referensi film yang menarik untuk siswa tonton, berkenaan dengan COVID misalnya di luar pembelajaran, tapi menurut Bapak dan Ibu butuh siswa harus tahu nih, nanti kita akan belajar misalnya di tanggal berapa nanti, silakan masukkan di sini. Oke, di setiap stream ini ada kolom, silakan Bapak dan Ibu klik, ya, diklik, nanti akan ada pengaturan seperti ini. Bahkan Bapak dan Ibu bisa sekaligus mengupload informasi ini ke beberapa kelas. Caranya diklik, ya. Bapak dan Ibu
saya kan sekarang berada di dalam Bahasa Indonesia 11 IPS 1. Nah, kalau saya mau memberikan informasi yang sama secara langsung, jadi saya nggak perlu ketik atau copy paste satu persatu ke dalam kelas, maka tinggal diklik kelas-kelas yang Bapak dan Ibu inginkan. Jadi semuanya nih. Oke, selain si kelas Bahasa Indonesia, nanti semuanya akan mendapatkan informasi ini. Oke, nah atau jika Bapak dan Ibu hanya ingin kelas ini saja, misalnya, itu juga tidak masalah, berarti kita unmark. Oke, nah Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu ingin memberikan pesan kepada hanya beberapa siswa. Ada beberapa siswa yang perlu Bapak dan Ibu berikan pesan, maka silakan diklik. Oke, nah ini Bapak dan Ibu nanti bisa memilih siapa saja yang bisa menerima pesan ini. Jadi Bapak dan Ibu memberikan komentar kepada beberapa orang tertentu. Misalnya Bapak dan Ibu memberikan tugas kelompok, lalu Bapak dan Ibu ingin memberikan informasi kepada masing-masing ketua kelompok. Jadi nanti tinggal dipilih ketua kelompoknya, namanya diklik satu-satu, lalu nanti Bapak dan Ibu masukkan pesannya di sini atau informasinya, lalu bisa disampaikan langsung di-upload dan disampaikan ke siswa. Misalnya, sekarang saya mau memberikan contoh bagaimana cara untuk memberikan informasi kepada siswa, misalnya kelas ini kita baru memulai kelas, saya hanya mau memberikan kepada kelas Bahasa Indonesia kelas 11 IPS 1, misalnya saya mau membuat selamat datang di kelas Bahasa Indonesia 11 IPS 1. Terus lalu silahkan tonton video berikut ini mengenai semangat belajar. Jadi walaupun misalnya Bapak dan Ibu, ini saya mau memberikan materi, kembali yang tadi saya bilang, saya mau memberikan materi tapi saya mau memberikan informasi baru tapi di luar materi pembelajaran saya, tapi ini saya rasa butuh untuk membangun rasa percaya diri siswa, misalnya membangun karakter siswa atau seperti apa, Bapak dan Ibu bisa tambahkan di sini, lalu diklik ya, add. Nah, Bapak dan Ibu bisa memilih file atau file-file mana saja yang Bapak Ibu berikan. Misalnya Bapak dan Ibu punya file punya video angkatan misalnya seperti itu, Bapak dan Ibu bisa pilih dari Google Drive, atau Bapak dan Ibu hanya punya link yang bagus, silakan diklik link lalu ditambahkan, atau file, prosesnya sama. Lalu misalnya saya mau memberikan contoh YouTube, saya klik YouTube. Oke, Bapak dan Ibu, mengapa kita harus menggunakan Google Classroom dengan menggunakan akun edukasi? Pertama, Bapak dan Ibu bisa memastikan bahwa siswa-siswi yang masuk ke dalam classroom tersebut menggunakan email edukasi juga, dan juga mereka punya kapasitas yang sama. Yang artinya adalah tidak ada alasan untuk siswa tidak bisa mengupload karena tugasnya terlalu besar, memori yang dibutuhkan terlalu besar. Kemudian yang kedua adalah Bapak dan Ibu bisa mengontrol tugas ataupun materi yang diberikan. Bahkan Bapak dan Ibu nanti bisa melihat di hari besok kita bisa melihat bagaimana cara untuk melihat apakah siswa kita plagiat atau tidak. Itu kita bisa melihatnya dengan menggunakan Classroom, khususnya dengan akun edukasi. Nah, yang terakhir adalah Bapak dan Ibu, akun edukasi ini kenapa sangat dianjurkan digunakan oleh Bapak dan Ibu maupun siswa? Ketika Bapak dan Ibu mengupload atau mengambil tautan dari YouTube, dari YouTube ataupun dari gambar-gambar yang ada di Google atau materi-materi yang Ibu Bapak upload, nantinya itu akan dapat dibatasi. Jadi seperti ini, ketika kita mengambil video, ketika video tersebut dinilai dianggap memiliki konten-konten yang tidak sesuai dengan pendidikan, akun pendidikan, maka
dapat dibatasi Bapak dan Ibu. Jadi tidak perlu khawatir ketika siswa dan siswi kita menggunakan akun edukasi, insya Allah mereka juga kita juga melindungi mereka dari hal-hal negatif. Ya, kita bisa melindungi mereka dari hal-hal negatif. Misalnya saya mau memberikan video semangat belajar. Kita search. Nah, video-video yang nanti ada di dalam list ini adalah video-video yang terpilih dan sudah dianggap aman. Jadi tidak perlu khawatir bahwa video-video tersebut mengandung unsur-unsur pornografi, pornoaksi. Jadi Bapak dan Ibu bisa tenang memberikan materi, ataupun ketika siswa nanti bertukar informasi, semua juga sudah dijamin keamanannya. Oke. Nah, posting ini Ibu dan Bapak bisa lakukan, ya. Oke, dilihat ini ada post saat ini juga, atau Bapak dan Ibu bisa mengschedulekan. Jadi kalau Bapak dan Ibu punya materi, misalnya Bapak dan Ibu mau upload, Bapak dan Ibu mendapatkan materi ini di pukul 1 pagi setelah sholat tahajud, misalnya tiba-tiba menemukan, saya harus memberikan ini kepada siswa gitu. Nah, setelah itu misalnya Bapak dan Ibu merasa kayaknya saya nggak bisa nih update sekarang, lebih baik besok sebelum mereka sekolah, misalnya di pukul 5 pagi saya upload informasi ini, maka Bapak dan Ibu silakan klik schedule. Oke, silakan ditentukan tanggal dan jamnya, ya. Misalnya saya maunya mau mereka menerima besok pagi, besok, oke, di jam ini aja, di jam sini saja, lalu kita schedulekan. Nah, informasi ini nanti nanti akan diterima siswa pada sesuai besok hari. Jadi bukan hari ini, ya Ibu dan Bapak. Oke. Baik. Seperti itu Bu, Ibu dan Bapak. Nah, kemudian saya mau menjelaskan kenapa sebaiknya tidak mengupload tugas di sini. Di stream maksud saya. Kenapa harus mengupload tugas di dalam classwork? Lihat Bapak dan Ibu, kita memang bisa memberikan file atau bahkan membuat soal di sini. Kita bisa memberikan file, kita bisa mensisipkan Google Formulir, Google Docs, ataupun yang lainnya. Tetapi, ketika Ibu dan Bapak memasukkannya ke sini, maka tidak akan tercantum di dalam grading secara otomatis dan tidak masuk ke dalam classwork. Sebab itu, kami sangat menyarankan tolong dimanfaatkan sesuai fungsinya. Jadi kalau misalnya memang stream difungsikan sebagai alur komunikasi dan informasi, silakan dimanfaatkan sebagai alur komunikasi dan informasi, bukan sebagai tempat untuk memberikan tugas. Kenapa? Karena sebenarnya di stream ini, ketika siswa ingin tahu ada update apa hari ini mengenai tugas, ada tugas apa, saya nggak mau buka classwork misalnya. Di sebelah kiri akan ada Ibu dan Bapak tugas yang siswa atau tugas yang hari ini Bapak dan Ibu upload. Ini karena pengetahuan informasi seperti ini, upcoming-nya seperti apa, nanti tinggal diklik. Nah, nanti akan muncul seperti ini Bapak dan Ibu. Ya. Jadi tidak usah khawatir, sebenarnya siswa untuk mendapatkan pembelajaran atau tahu proses pelajarannya itu tidak perlu seperti ini. Tidak perlu khawatir siswa akan tidak mendapatkan informasi, karena informasi yang Ibu dan Bapak berikan nanti akan muncul di stream, ya. Termasuk juga tugas tanpa Ibu dan Bapak harus ingatkan. Jadi di sebelah kiri siswa harus sudah tahu. Nanti silakan diinformasikan bahwa mereka bisa melihat tugas baik di sebelah kiri stream ataupun di dalam classwork mereka. Karena beberapa kali case yang kami temukan adalah guru sudah mengupload tugas tapi tidak bisa menilai. Kenapa? Setelah kami selidiki, ternyata guru tersebut mengupload tugas di dalam stream. Nah,
Sedangkan ada fungsi-fungsi di dalam classwork, ada fungsi penilaian dan juga tugas, bahkan sampai mengelompokkan tugas itu sudah terjawab seluruhnya di dalam classwork. Baik, seperti itu Bapak dan Ibu. Oke. Sudah 13.58 Bapak dan Ibu, kita sudah belajar mengenai tadi bagaimana cara untuk pengaturan di dalam classroom, secara keseluruhan, pengaturan secara general seluruh classroom yang Bapak dan Ibu miliki, atau pengaturan yang ada di setiap classroom. Jadi ini tadi ingat, grading yang kita lakukan hanya ada di kelas Bahasa Indonesia 11 IPS 1. Lalu kelas-kelas lain tidak memiliki penilaian grading yang sama. Kenapa? Karena disesuaikan dengan kebutuhan setiap kelas. Jadi ibaratnya Bapak dan Ibu bisa mengcustom kelas ini sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di sekolah Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita sudah melihat stream, gunanya adalah untuk arus informasi dan komunikasi. Nanti upload tugas silahkan di classwork. Ingat, upload tugas di classwork, stream hanya sebagai sarana informasi, dan nanti Ibu Bapak juga bisa menambahkan misalnya kompetensi dasar apa yang harus dipenuhi oleh siswa ketika di semester 1 tahun ajaran ini. Maka bisa diinformasikan di sini. Semuanya akan terekam secara digital di dalam kelas stream Bapak dan Ibu. Untuk tugas, ingat siswa untuk update tugas, siswa bisa melihat di dalam stream ini, di update-nya, atau bisa langsung ke classwork. Jadi Ibu dan Bapak tidak perlu khawatir kalau nanti saya tidak upload di stream, apakah siswa saya akan tahu ada tugas atau tidak. Tenang saja Bapak dan Ibu, update informasi mengenai tugas ada di dalam classwork dan juga ada di dalam update ini. Oke. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan classwork, kita akan bahas besok bagaimana pembuatan tugas, bagaimana penilaiannya, bagaimana pembuatan tugas, bagaimana upload tugas yang materi yang sebenarnya sudah Ibu dan Bapak miliki. Insya Allah besok akan kita bahas di pukul 1 siang, 13.00. Nah, selanjutnya adalah bagaimana ketika Ibu dan Bapak sudah punya classroom, tapi Bapak dan Ibu ingin berkolaborasi dengan guru lain, ataupun ingin mengundang siswa. Kita dengan cara mengundang guru terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Cara mengundang guru, ini adalah cara seperti ini. Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu membuat kelas, artinya Bapak dan Ibu adalah teacher atau guru utama yang ada di kelas itu, yang memiliki kelas tersebut. Nah, Bapak dan Ibu bisa mengundang guru lain atau sebagai co-teacher. Co-teacher, bedanya apa co-teacher dan teacher? Teacher ini adalah yang memiliki kelas. Jadi Bapak dan Ibu memiliki wewenang untuk mengundang co-teacher lain, co-teacher, ataupun kepemilikan kelas ini adalah milik Bapak dan Ibu. Walaupun co-teacher tetap juga memiliki fungsi sebagai untuk membuat tugas, membantu penilaian, membuat nilai atau mengatur penilaian. Co-teacher juga memiliki wewenang tersebut. Tapi Bapak dan Ibu sebagai teacher atau sebagai guru utama adalah pemilik dari kelas ini. Ya, misalnya saya mau menambahkan guru baru, co-teacher, maka yang perlu saya lakukan adalah klik kanan, klik bagian atas yang ada lambang orang, plus tanda plus, ya. Jangan tertukar ya Ibu dan Bapak. Silakan sesuai urutannya teacher, diklik, lalu masukkan alamat email dari guru. Misalnya saya mau buat user 001 sebagai co-teacher saya. Nah, Ibu dan Bapak bisa menuliskan alamat emailnya, namun apabila memang ada beberapa pengaturan yang bisa dilakukan admin, di mana Bapak dan Ibu hanya perlu menulis nama
nama pemilik dari user email tersebut kan seperti ini. Jadi Bapak dan Ibu bisa menulis namanya atau menulis emailnya. Ketika sudah ada email tujuannya benar, lalu diklik, lalu di-invite. Nah, oke. Baik. Lihat Bapak dan Ibu, sekarang saya sudah punya co-teacher, yaitu user 001. Nah, bedanya adalah Bapak dan Ibu, seperti ini. Teacher itu punya punya kapasitas untuk menghapus si co-teacher. Ya. Sedangkan nanti di halaman co-teacher tidak dapat menghapus guru lainnya, tapi dia hanya bisa mengirimkan email. Ya. Seperti itu Ibu Bapak. Jadi ingat, ketika Bapak dan Ibu memiliki kelas, Bapak dan Ibu membuat kelas sebagai teacher, maka Bapak dan Ibu bisa meremove co-teacher. Sedangkan ketika Bapak dan Ibu diundang untuk menjadi co-teacher di sebuah kelas, maka sebagai co-teacher Ibu dan Bapak hanya bisa memberikan email. Ya, jadi di sini nanti hanya tidak ada titik 3 ini, tapi hanya ada gambar logo email saja. Oke, nah selanjutnya, bagaimana kalau saya mau mengundang siswa? Ada beberapa cara untuk mengundang siswa. Ada 2 cara untuk mengundang siswa. Yang pertama adalah sama seperti yang sudah dilakukan dengan teacher. Saya mau mengundang siswa. Ingat, barisannya harus tepat. Di student sebelah kanan ada logo orang, tanda tambah. Klik tanda tambah, lalu masukkan nama sekolahnya. Nama siswanya. Misalnya saya mau masukkan user hanya ada 1, berarti misalnya saya mau masukkan admin, misalnya seperti itu. Berarti tinggal diklik nama yang mana, nah nanti akan tinggal dipilih, diklik, lalu nanti akan tersimpan. Oke, misalnya saya klik ini dulu, ya, nanti tinggal dikirimkan. Oke, seperti itu Ibu dan Bapak. Nah, nanti ketika siswa ataupun co-teacher sudah menerima undangannya, nanti warna abu-abu ini akan berubah menjadi warna pekat, seperti warna ini. Bahkan nanti ketika siswa punya fotonya atau guru co-teacher punya foto, maka fotonya akan ada di kotak sebelah kiri, yang ada di gambar bulat ini. Oke. Cara lain untuk mengundang siswa adalah Bapak dan Ibu ingat, Bapak dan Ibu punya kode classroom. Kode classroom, jadi Bapak dan Ibu misalnya kode kelas yang ada di sini, ya. Kode kelas ini bisa diberikan kepada siswa untuk bergabung di dalam kelas ini. Untuk bergabung di kelas Bahasa Indonesia 11 IPS 1, siswa hanya perlu memasukkan kode kelas ini. Silakan diberikan ke siswa kode kelas ini, lalu nanti disampaikan kepada siswa silakan bergabung. Nah, nanti Bapak dan Ibu tidak perlu accept ataupun tidak perlu yang lainnya, nanti siswa akan bergabung secara otomatis. Nah, bagaimana kalau misalnya ada siswa yang tidak saya undang masuk ke dalam kelas tersebut? Silakan di-remove saja Bapak dan Ibu. Ya, karena Bapak dan Ibu sebagai teacher dan co-teacher bisa meremove siswa. Baik. Oke, itu saja Bapak dan Ibu untuk penggunaan stream. Bapak dan Ibu, bila Bapak dan Ibu punya pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa membuka, sebentar. Oke, silakan membuka silakan membuka bit.ly /dugi. Ya, silakan membuka bit.ly /dugi_meet_training_classroom. Silakan Bapak dan Ibu masukkan pertanyaan yang kiranya memang berkaitan dengan classroom. Nah, untuk materi hari ini kita mempelajari mengenai tadi cara pengaturan setting yang nanti akan memudahkan Bapak dan Ibu baik secara general di dalam classroom secara umum ataupun pengaturan pada setiap masing-masing classroom sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kita juga sudah sempat membahas mengenai stream, manfaat stream, dan yang terakhir kita sempat membahas bagaimana cara untuk mengundang co-teacher ataupun mengundang siswa. Nah, fungsi classwork
itu akan kita bahas di besok hari Ibu dan Bapak di pukul 1. Jadi Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu mempunyai beberapa pertanyaan, saya sudah memberikan pertanyaan, Mbak, tapi mengenai classwork ataupun mengenai tugas-tugas siswa itu nanti akan kita jawab besok hari di pukul 1 insya Allah. Nah, sedangkan untuk penilaian nanti kita akan bahas di hari Selasa. Selasa pagi di pukul 10. Makanya Bapak dan Ibu silahkan diikuti semua sesi trainingnya dari yang kemarin, Google Meet dan Drive. Jika hari ini Bapak dan Ibu ada materi-materi yang tertinggal ataupun materi kemarin Bapak dan Ibu tertinggal, silakan Bapak dan Ibu buka di YouTube channel kami ada di Dugi Indonesia. Semua materi yang Ibu dan Bapak terima hari ini itu nanti akan kita upload. Begitupun dengan materi-materi yang kemarin sudah diupload semua di dalam di dalam Dugi Indonesia. Silakan dicek Bapak dan Ibu. Dan kalau ada pertanyaan mengenai Google Classroom, silakan ditanyakan di Dugi di bit.ly/Dugi_Meet Training _classroom. Nah, nanti pertanyaan-pertanyaan mengenai classwork itu akan kami jawab besok siang, dan mengenai penilaian itu akan dijawab di hari Selasa pagi. Jadi silakan Bapak dan Ibu standby di jam-jam tersebut. Dan jangan lupa kami masih punya berbagai rangkaian training. Di besok hari kita masih punya Google Formulir. Tadi pagi kita sudah membahas mengenai bagaimana cara membuat kuis. Bagaimana cara membuat survei. Besok kita akan membahas cara membuat kuis melalui Google Formulir. Di siang harinya kita akan membahas bagaimana cara untuk melihat tugas dalam classwork. Kemudian di hari Senin kita masih punya Google aplikasi. Bagaimana sebenarnya ternyata kita dengan akun edukasi kita juga bisa memaksimalkan penggunaan Docs, Slide, dan Sheets yang semuanya saling punya keterkaitannya satu sama lain, ya. Besok kita akan bahas juga Senin Google aplikasi, kemudian ada Sites. Nah, di hari Selasa pagi kita akan membahas bagaimana cara grading yang tadi sudah kita buat dengan penilaian. Ya, kita buat penilaiannya seperti apa, proses penilaian dari classwork yang sudah siswa kerjakan dalam bentuk assignment, quiz assignment, ataupun question, bagaimana caranya nanti bisa dapat penilaian akhir. Oke. Dan yang terakhir ini ada sesi menarik mengenai sites. Jadi Ibu dan Bapak bisa punya website sendiri. Oke. Jadi dan di akhir sesi ini juga, di akhir seluruh sesi kita akan punya sertifikasi dari Dugi untuk Bapak dan Ibu bahwa Bapak dan Ibu sudah memenuhi kompetensi yang menjadi kompetensi dasar dari kami yang sudah kami yang telah Dugi tetapkan, dan nanti Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan penggunaan setiap aplikasi Google edukasi yang Bapak dan Ibu miliki. Baik, kita sudah berlanjut. Oke, saya sudah punya 11 pertanyaan hari ini mengenai Google Classroom, khususnya mengenai stream. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah memberikan sudah mengirimkan pertanyaan, namun ada beberapa pertanyaan yang kenapa jawaban pertanyaan saya tidak dijawab, artinya bukan tidak dijawab karena kita menyesuaikan dengan sesi-sesi yang ada di hari ini, Bapak dan Ibu. Tenang saja, insya Allah akan semuanya kami jawab. Oke, pertanyaan pertama, apakah wajib memiliki laptop? Oke. Apakah wajib memiliki laptop? Bapak dan Ibu sebenarnya untuk mengakses Google Classroom, Bapak dan Ibu bisa dengan menggunakan smartphone Bapak dan Ibu. Silakan di-download Google Classroom dan dipastikan terkoneksi atau tersinkron dengan akun edukasi milik Bapak dan Ibu. Ya. Tapi kami menyarankan Bapak dan Ibu untuk upload tugas dan lainnya sebenarnya lebih baik
dan lebih memudahkan Bapak dan Ibu apabila Bapak dan Ibu menggunakan laptop ataupun komputer, ya. Nah, tapi nanti untuk siswa, apabila siswa memang menginginkan untuk membuka di dalam smartphone, itu sangat memungkinkan. Kenapa? Karena kita sebagai produsen, Bapak dan Ibu, kita perlu punya mesin yang paling mutakhir atau mesin yang paling memenuhi semua kebutuhan dari pekerjaan kita atau dari produksi kita. Jadi lebih baik, saran kami selalu menyarankan dari tim Dugi untuk gunakan laptop ataupun komputer Bapak dan Ibu. Kalau Bapak dan Ibu memiliki Chromebook, itu jauh lebih efisien sebenarnya. Oke, baik. Yang kedua adalah bagaimana cara berkolaborasi dengan guru. Oke, cara berkolaborasi dengan guru, tadi sudah saya jelaskan bagaimana cara untuk mengundang guru lain sebagai co-teacher di dalam classroom yang Bapak dan Ibu ampu. Oke, kalau misalnya materinya tertinggal, silahkan Bapak dan Ibu menonton ulangan video sesi ini di dalam YouTube channel kami. Yang ketiga, bagaimana cara mengerjakan tugas dari guru. Oke, cara mengerjakan tugas dari guru, ini mungkin dari siswa. Silahkan, kami sudah mengupload beberapa materi khusus untuk siswa. Jadi Bapak dan Ibu, jika Bapak dan Ibu mengalami kendala siswanya untuk mengerjakan tugas-tugas atau tidak paham bagaimana cara untuk mengupload tugas, mengerjakan tugas yang ada di Google Classroom, silahkan kunjungi channel YouTube Dugi Indonesia. Di sana kami sudah punya beberapa video tutorial untuk menjawab menjawab pertanyaan maupun tugas kuis. Oke. Tidak ada tombol share untuk berbagi ke dia. Ibu dan Bapak, tidak ada tombol share karena memang secara otomatis pertama itu akan tersimpan di dalam Google Classroom, dan kalaupun Bapak dan Ibu ingin berkolaborasi dengan rekan co-teacher, maka draft yang Bapak dan Ibu buat itu juga nanti akan dapat dilihat co-teacher lainnya. Ya, jadi kalaupun siswa belum bisa melihat draft kita, tapi co-teacher sudah bisa melihat apa yang kita kerjakan, sudah bisa melihat materi yang sudah kita buat draft seperti itu. Ya, jadi tidak perlu khawatir. Kemudian bagaimana cara membuat daftar hadir? Oke, daftar hadir ini sebenarnya Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan dengan menggunakan Google Formulir, atau jika Bapak dan Ibu merasa tidak perlu untuk membuat Google Formulir, sebenarnya stream tadi itu bisa saja Bapak dan Ibu maksimalkan. Atau kalau misalnya Bapak ada beberapa cara. Pertama adalah Bapak dan Ibu membuat Google Formulir yang nanti ada ditentukan tanggal dan waktunya bisa ditentukan. Dibuat kopinya setiap dibuat kopi setiap minggunya secara otomatis, setiap harinya secara otomatis. Atau yang kedua adalah Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan komen di dalam stream. Jadi misalnya setiap pagi Bapak dan Ibu tulis silakan absen. Nah, lalu nanti jawaban dari siswa akan terlihat sesuai dengan jam mereka mengisi. Jadi ketika mereka Ibu dan Bapak mengabsen mereka di pukul 8 pagi, di pukul 6:30 pagi, lalu mereka membalasnya misalnya di pukul 8, artinya mereka terlambat untuk misalnya membuka classroom tersebut, padahal kesepakatan Bapak dan Ibu misalnya di pukul 6:30 pagi. Atau yang ketiga adalah kita kan sudah punya Meet. Jadi ada Meet, ada Google Meet. Bapak dan Ibu silakan siswa dimanfaatkan. Kemarin sudah ada fitur yang dijelaskan dalam Meet bahwa kita bisa melihat menyimpan save partisipan. Jadi Bapak dan Ibu bisa melihat siapa saja siswa yang hadir tanpa harus diminta absen secara manual. Satu persatu hadir, tidak perlu. Bapak dan Ibu bisa memaksimalkan fitur tersebut. Kemudian, bagaimana cara mengoperasionalkan lewat HP? Oke, mengoperasionalkan lewat HP, Bapak dan Ibu kembali
mengoperasionalkan lewat HP ini hanya dianjurkan apabila kepada siswa, tapi kita sebagai guru, ketika kita ingin mengupload, membuat tugas, lebih baik menggunakan laptop ataupun komputer. Namun kalau misalnya kita hanya ingin mengkontrol siswa, misalnya Bapak dan Ibu pagi sudah membuat tugas, lalu ingin melihat progresnya seperti apa di dalam handphone, itu bisa. Silakan di-download Google Classroom di dalam handphonenya, lalu ingat synchronize ke akun edukasi atau login dengan menggunakan akun edukasi. Oke. Kemudian bagaimana cara memasukkan Google Classroom ke Google Meet. Oke, bagaimana cara memasukkan Google Classroom ke dalam Google Meet? Ini bisa dimaksimalkan dengan cara menggunakan presentasi sebenarnya. Kalau misalnya Bapak Ibu ingin menjelaskan kepada siswa seperti itu, materi, misalnya Bapak dan Ibu sudah upload materi dalam bentuk slide, lalu Bapak dan Ibu ingin menjelaskan kepada siswa, maka bisa Bapak dan Ibu membuka Meet, lalu dipresentasi dan dibagikan layar. Kemarin sudah dijelaskan bagaimana caranya. Silakan dilihat videonya apabila memang terlambat dan belum menonton. Kemudian cara menggabungkan Google Classroom. Oke. Cara menggabungkan Google Classroom yang saya... Oh, maksudnya mungkin Bapak dan Ibu sebelumnya sudah punya sudah punya Classroom dari Gmail pribadi, lalu sekarang mau digabungkan atau mau dipindah tangankan ke akun edukasi. Begini Bapak dan Ibu, ketika Bapak dan Ibu sudah punya Google Classroom di dalam Gmail pribadi, maka tidak dapat dipindah tangankan ke akun edukasi. Ya, sayang sekali memang, tapi ini sebenarnya dilakukan untuk menjaga keamanan dari keamanan atau menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan, karena Google Classroom ini sendiri sebenarnya kan tadi sudah saya bilang bahwa ini menjaga keamanan siswa juga dalam materi dan yang lainnya. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu. Untuk masalah perpindahan sampai saat ini belum bisa, jadi Bapak dan Ibu bisa memindahkan datanya satu persatu terlebih dahulu. Kemudian bagaimana caranya membuat file dalam satu folder di dalam Classroom supaya... Oke, bagaimana cara membuat file di dalam Google Classroom agar tidak berantakan? Besok kita akan jelaskan. Ada fitur topik di dalam classwork. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah sekarang menggunakan Google akun edukasi, silahkan dicoba membuat Classroom, lalu dicoba-coba beberapa fitur yang ada di dalam classwork. Itu ada fitur topik. Nanti Bapak dan Ibu bisa mengelompokkan materi ataupun mengelompokkan data-data sesuai dengan agar lebih rapi sesuai dengan materi yang Bapak dan Ibu ampu. Bisakah menggunakan Google Earth dalam Classroom? Oke. Menggunakan Google Earth dalam Classroom, jika Bapak dan Ibu memberikannya dalam link, itu bisa disampaikan, linknya bisa diberikan di dalam tugas ataupun materi. Tapi kalau Bapak dan Ibu kita mencari ingin merasakan sensasi yang lebih menyenangkan bersama-sama membahas mengenai Google Earth, maka saran saya adalah silakan gunakan Google Meet dan mengakses Google Earth. Guru silakan mengakses Google Earth dengan menggunakan membagikan layar presentasi. Oke, jika mau bisa. Oke, jika guru menggunakan akun edukasi, bisa nggak kalau misalnya siswanya menggunakan email pribadi? Kembali Ibu dan Bapak, ini sebenarnya disesuaikan oleh kebijakan yang ada di sekolah ataupun yang ada di Dinas Pendidikan Bapak dan Ibu. Beberapa case memang bisa apabila diizinkan, karena mengingat siswanya tidak
karena mengingat keterbatasan. Nah, tapi kalau misalnya siswa dan siswinya sudah punya akun edukasi, sangat dianjurkan untuk menggunakan akun edukasi. Kembali Ibu dan Bapak, bagaimana sebenarnya akun edukasi memproteksi siswa dari berbagai konten yang tidak sesuai dengan pendidikan, itu sudah bisa dipenuhi apabila siswa menggunakan akun edukasi. Tapi kalau misalnya memang kondisinya seperti ini, bisa atau tidak, sebenarnya bisa, tapi bisa atau tidaknya itu tergantung kepada kebijakan admin di tingkat sekolah, admin sekolah ataupun admin dinas pendidikan yang memberikan akun edukasi Ibu dan Bapak. Nah, seperti itu Ibu dan Bapak. Oke? Sudah cukup, itu saja Ibu dan Bapak. Jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak dan Ibu, bisa memberikan pertanyaan untuk tema classroom besok di bit.ly/dugi_training_classroom. Silakan diberikan pertanyaan di dalam formulir tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan classwork dan tujuan-tujuan penugasan besok akan kita bahas, termasuk bagaimana cara mengelola topik dan lain-lainnya. Itu besok akan kita bahas insya Allah di pukul 13.00 di jam 1 siang. Nah, untuk Bapak dan Ibu yang datang terlambat untuk menyaksikan streaming ini, silakan Bapak dan Ibu nanti menonton ulangan live streamingnya dari channel Dugi Indonesia di YouTube channel, dan jangan lupa aktifkan subscribe dan aktifkan notifikasi, karena seluruh rangkaian sesi ini akan tersimpan di dalam YouTube channel kami, dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran Bapak dan Ibu sebelum nanti Bapak dan Ibu sertifikasi yang akan kami lakukan di akhir sesi ini. Ya, sertifikasi yang diberikan oleh Dugi bahwa Bapak dan Ibu memang sudah dianggap memenuhi kompetensi dasar yang kami sudah tetapkan. Kemudian kami punya beberapa sesi. Besok kami masih punya Google Form untuk membuat kuis. Jadi kalau Bapak dan Ibu mengalami kendala ataupun membutuhkan informasi mengenai penggunaan formulir dalam kuis, silahkan, ya nanti bisa di-connect langsung ke dalam Classroom. Lalu besok kita akan bahas mengenai pembuatan classwork di dalam Classroom, membuat penugasan. Ya, hari Minggu kita libur, Bapak dan Ibu silakan beristirahat, dan kita bertemu lagi di Senin pagi pukul 10 dan juga jam 1 kita akan membahas kembali mengenai aplikasi Google yang dapat membantu Bapak dan Ibu dalam proses belajar mengajar. Ingat, bukan hanya di COVID saat ini saja, tapi Bapak dan Ibu juga bisa memanfaatkan seluruh aplikasi sesuai dengan yang ada di dalam Google Education milik Bapak dan Ibu pada sampai nanti proses pembelajaran kita kembali normal, Bapak dan Ibu itu tetap menjadi milik Bapak dan Ibu. Ingat, asal Bapak dan Ibu tetap produktif. Oke, di hari terakhir, di hari Selasa, di pagi hari kita akan membahas grading. Yang tadi sudah kita bahas sedikit pengaturan umumnya, nanti akan saya informasikan bagaimana cara penilaiannya satu persatu setiap tugas di dalam assignment, di dalam quiz assignment, di dalam question. Lalu selanjutnya di akhir kita akan di kelas siang kita akan punya sites. Itu menarik sekali, Ibu dan Bapak bisa punya website sendiri yang bisa Ibu Bapak manfaatkan dalam proses pembelajaran tentunya. Oke, itu saja Bapak dan Ibu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak terdapat kekurangan. Sampai bertemu esok di pukul 10 pagi dan di pukul 13.00. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.